Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzeti Nural Fadilah, kelas 12 MIPA 3. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran biologi dan akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, oogenesis. Kedua, spermatogenesis. Ketiga, mikrosporgenesis. Keempat, makrosporgenesis. Baik, kita masuk ke penjelasan materi. Dalam berlangsungnya gametogenesis, di mana pada hama atau hewan, gametogenesis jantan terjadi pada organtesis dan gametogenesis pada betina terjadi pada ovarium. Sedangkan pada tumbuhan, gametogenesis jantan terjadi di dalam benang sari, yaitu pada bagian kepala sari atau adhera. Gametogenesis betina terjadi pada bakal biji atau ovulum yang dibungkus oleh bakal buah atau ovarium pada pangkal putik. Di sini, dalam proses gametogenesis pada hewan terbagi atas dua, yaitu gametogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, sel diploid yang akan menjadi sel induk, sperma atau spermatogetium, menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut spermatosit primer. Sel ini kemudian membelah pada tahap meiosis 1 dan meiosis 2, spermatosit sekunder. Selanjutnya, kedua sel tersebut membelah pada meiosis 2 akan menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid kemudian berkembang menjadi sperma atau gamet jantan siap membuahi. Selanjutnya yaitu oogenesis, di mana oogenesis atau pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur dimulai ketika sel germinal promedial mengadakan pembelahan secara mitosis menjadi 4 sel oogenil 2N, di mana satu sel oogenium akan mengalami permatangan menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit primer, melakukan pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder atau N, dan satu sel badan polar atau N. Oosit sekunder dan sel badan polar mengalami pembelahan meiosis 2 oosit sekunder menjadi satu oosit atau N dan satu badan polar atau N, dan satu sel badan polar atau N akan membelah 2 sel badan polar atau N. Secara keseluruhan, dari satu sel oogonium atau 2N dihasilkan satu ootit atau N dan 3 badan polar atau N. Selanjutnya, ootit akan mengalami permatangan menjadi sel telur atau ovum. Gametogenesis dikatakan pembelahan meiosis karena gametogenesis atau pembentukan gamet yang bersifat haploid atau N, sedangkan pada manusia bersifat diploid atau 2N. Untuk menghasilkan gamet ini diperlukan pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu melalui meiosis. Di sini, oogenesis dan spermatogenesis memiliki perbedaan. Oogenesis yang terjadi pada perempuan di dalam ovarium menghasilkan satu sel fungsional, yaitu ovum atau N, dan 3 sel non-fungsional, yaitu badan polar. Memiliki periode istihad yang panjang, memiliki ukuran berbeda, serta waktu pasca lahir, pubertas, hingga menopause. Spermatogenesis terjadi pada laki-laki di tubulus seminiferis dalam testis, menghasilkan 4 sel fungsional, yaitu sperma atau N, terjadi terus-menerus, memiliki ukuran yang sama, serta waktu dimulai pada masa pubertas. Baik, penjelasan terakhir. Sampai umur berapa wanita dan pria mengalami gametogenesis? Di sini kita lihat bahwa kebanyakan wanita antara usia 48 dan 52, sedangkan pria di usia 50-an. Tetapi sebagian besar lebih dari 50 tahun. Itulah tadi penjelasan tentang
spermatogenesis dan oogenesis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.